Sekarang membahas tentang Perang Salib. Perang Salib merupakan rangkaian konflik besar antara dunia Islam dan Kristen yang berlangsung selama kurang lebih 2 abad, yaitu sejak akhir abad ke-11 hingga akhir abad ke-13 Masehi. Perang ini tidak hanya dipicu oleh persoalan agama, tetapi juga kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Perang Salib meninggalkan dampak besar terhadap hubungan antara Barat dan Timur, serta membentuk sejarah dunia hingga hari ini. Salah satu penyebab utama Perang Salib adalah perebutan kota Yerusalem, kota suci bagi 3 agama besar, yaitu ada Islam, Kristen, dan Yahudi. Alhamdulillah. Sejak abad ke-7, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Islam dan umat Kristen masih diberi kebebasan untuk beribadah. Namun pada abad ke-11, situasi politik di kawasan Timur Tengah mulai tidak stabil. Kaisar Bizantium yang beragama Kristen mengalami tekanan dari dinasti Seljuk, salah satu kekuatan besar Islam saat itu. Bizantium kemudian meminta bantuan kepada Paus di Roma. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II menyerukan perang suci dalam Konsili Clermont. Ia mengajak umat Kristen Eropa untuk merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Surat ini disambut luas karena dibungkus dengan janji penghapusan dosa bagi siapapun yang ikut perang. Perang Salib pertama merupakan yang paling sukses bagi pihak Kristen. Ribuan tentara dari Eropa berangkat menuju Timur Tengah. Setelah melewati perjalanan panjang dan penuh penderitaan, pasukan Salib berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099. Namun penaklukan Yerusalem diwarnai dengan kekerasan besar. Banyak penduduk Muslim dan Yahudi dibantai. Setelah itu, kaum Salib mendirikan beberapa negara Kristen di Timur Tengah seperti Kerajaan Yerusalem, Kerajaan Antioquia, dan Kerajaan Tripoli. Peristiwa ini menandai awal konflik panjang antara dunia Islam dan Barat. Perang Salib kedua dipicu oleh jatuhnya wilayah Edessa, salah satu negara Kristen ke tengah Muslim. Dunia Islam saat itu mulai bangkit di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh kuat. Perang Salib kedua melibatkan raja-raja besar Eropa, tetapi berakhir dengan kegagalan. Kegagalan ini menunjukkan bahwa kekuatan Islam mulai bersatu dan lebih terorganisir. Di sisi lain, pasukan Salib mengalami perpecahan dan kekurangan strategi yang menantang. Salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Perang Salib adalah Salahuddin al-Ayyubi atau Saladin. Ia berhasil menyatukan kekuatan Muslim di Mesir dan Suriah. Pada tahun 1187, Salahuddin memenangkan Perang Hattin yang menjadi titik balik besar dalam sejarah Perang Salib. Setelah kemenangan tersebut, Yerusalem berhasil direbut kembali oleh umat Islam. Berbeda dengan penaklukan oleh kaum Salib sebelumnya, Salahuddin menunjukkan sikap toleran. Ia tidak membantai penduduk kota dan memberikan perlindungan kepada umat Kristen. Sikap ini membuat Salahuddin dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya. Perang Salib ketiga melibatkan tokoh-tokoh besar Eropa seperti Richard de Lionheart dari Inggris. Tujuan utama perang ini adalah merebut kembali Yerusalem dari tangan Salahuddin. Meskipun terjadi pertempuran besar, pasukan Salib gagal merebut Yerusalem. Akhirnya dicapai perjanjian antara Richard dan Salahuddin. Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Muslim, tetapi umat Kristen diperbolehkan melakukan ziarah dengan aman.
Hal ini menunjukkan bahwa perang tidak selalu berakhir dengan kemenangan militer, tetapi juga melalui diplomasi. Setelah Perang Salib ketiga, masih terjadi beberapa perang salib lainnya. Namun perang-perang ini semakin kehilangan tujuan religius dan lebih dipenuhi ambisi politik. Bahkan pada perang keempat, pasukan salib justru menyerang Konstantinopel, kota Kristen sendiri. Seiring waktu, kekuatan negara-negara Kristen di Timur Tengah melemah. Pada tahun 1291, jatuhnya kota Acre, bukan Aceh ya, Acre, typo, menandai berakhirnya kekuasaan salib di wilayah tersebut. Perang salib membawa dampak besar bagi dunia Islam dan Kristen. Dari sisi Islam, perang ini mendorong persatuan umat dan lahirnya pemimpin-pemimpin besar. Dari sisi Eropa, perang salib membuka kontak langsung dengan dunia timur yang lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, dan perdagangan. Namun, perang salib juga meninggalkan luka sejarah dan trauma berkepanjangan. Konflik ini memperkuat prasangka dan permusuhan antara timur dan barat yang pengaruhnya masih terasa hingga masa modern. Perang salib bukanlah sekedar perang agama, tetapi konflik kompleks yang melibatkan kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Perang ini menunjukkan bagaimana agama bisa dijadikan alat legitimasi untuk ambisi manusia. Di sisi lain, sejarah perang salib juga mengajarkan nilai penting tentang toleransi seperti ditunjukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Memahami perang salib secara objektif membantu kita melihat bahwa sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang pelajaran kemanusiaan yang bisa diambil untuk masa depan.